Pada video kali ini kita akan membahas studi kasus 2, yaitu blokir akses YouTube ya. Pada studi kasus ini kita akan membuat PC 3 ini tidak bisa mengakses situs youtube.com gitu ya. Oke, kira-kira kalau mau blokir YouTube, chain yang kita pakai apa nih? Ya, benar ya. Chain yang kita pakai nanti adalah chain forward. Oke, langsung aja kita konfigurasi. Ini pinnet labnya, dan ini sudah saya remote dari PC saya yang ada di sini, seperti di studi kasus sebelumnya atau di video sebelumnya. Saya akan pilih menunya sama IP, firewall gitu, firewall. Terus pada bagian filter rules ini kita klik tambah. Di bagian general kita pilih chainnya forward ya, karena kita akan blokir YouTube. Kemudian src address itu adalah IP sumber yang mau kita blok. Di sini IP addressnya adalah 192.168.10.30. Jadi ini kita ganti jadi 192.168.10.30 gitu. Terus DST address, kalau kan namanya forward, kita ada sumbernya dan menujunya ke mana gitu ya. DST address bisa kita isikan, tapi karena di sini yang kita blokir itu YouTube, dan YouTube itu servernya banyak, kemungkinan nanti IP-nya berubah-ubah, tidak akan efektif kalau kita blokir lewat IP address ya. Jadi nanti kita akan blokir dengan cara lain. Kita lanjut dulu ke bagian bawah sini. Di bagian protokol, kita akan pakai TCP ya protokolnya. Terus DST port itu adalah port yang akan kita tuju, karena kita tahu bahwa YouTube itu pakai HTTPS. Jadi nanti di sini port yang kita tuju adalah 443 gitu ya. Kemudian untuk lebih hati-hati, siapa tahu nanti HTTP masih bisa, kita juga tangkep paket yang lewat port 80 gitu ya. Jadi 443 itu HTTPS dan 80 itu adalah port HTTP. Terus blokir YouTube-nya di mana? Untuk blokir YouTube-nya kita ke tab Advance ya. Pada bagian konten di sini kita tulis aja youtube gitu .com. Lalu kemudian sebenarnya gitu ya. Sebenarnya ada cara lain selain dari konten, kita juga bisa tuliskan di TLS host ya. Tapi untuk video kali ini saya akan menuliskannya di konten. Oke, saya cek kembali pada tab general. Nanti chainnya adalah forward. Jika IP ini mengakses YouTube gitu ya, mengakses YouTube, maka yang akan saya lakukan adalah saya drop, apply, kemudian oke. Dah di sini kita udah punya 2 buah role. Itu tadi adalah cara dengan menggunakan Winbox. Kalau menggunakan terminal, caranya jadi lebih simpel dan lebih cepat. Kita bisa ketikkan perintah IP firewall filter, add chain forward, source address-nya IP yang mau kita blokir, terus protokolnya TCP, DHT port-nya adalah port tujuannya, kontennya YouTube, action-nya drop. Oke, untuk konfigurasinya di sini sudah selesai. Kita akan melakukan pengujian. Untuk pengujian kita tidak bisa pakai VPCS, kita tidak bisa pakai VPC ya. Jadi kita di sini akan pakai virtual komputer gitu ya, virtual komputer yang sudah diinstal Chrome-nya di dalam sini. Kita caranya klik kanan, pilih node, kemudian pilih docker.io, pada bagian image-nya pilih Chrome. Namanya kita ganti ya jadi PC 3. Lalu ini ada pilihan ETH1 DHCP atau kita tulis static. Kalau nanti kita buat ini DHCP, khawatirnya kita tidak akan dapat IP 10.30 ya. Nanti bisa meleset tuh konfigurasinya. Jadi kita tulis aja IP-nya manual 192.168.10.30/24. Oke, untuk ether 2, ether 3 biarkan kosong. Lalu pada bagian sebelah sini ada default route, itu adalah default route seperti kita atur di VPC. Berarti ini 192.168.10.254 ya. Terus DNS-nya kita atur 8.8.8.1.
1.8.8. Pada primary console itu kita pilih RDP. Oke, saya review ulang ya. Tadi pada saat pertama kita pilih docker.io, pastikan image-nya adalah yang ini, Pinet Chrome Latest. Lalu pada bagian Ether satunya diatur IP 10.30 ini. Pada default route-nya kita atur default route, cocok dengan di PPC tadi. Lalu pada DNS-nya kita masukin 88. Yang nggak kalah penting, primary console-nya kita pilih RDP. Lalu ini kita save. Oke, kita akan ganti PPC 3 ini dengan PC ya. Kenapa nggak langsung kita hubung aja? Kalau langsung kita sambung, lubangnya habis ya, lubang di switch-nya. Ini sudah keisi semua, jadi nggak bisa. Kalau mau, kita bisa tambah switch atau kita edit switch-nya, kita tambah ether atau lubangnya ya. Tapi saya akan lepas aja yang konektor menuju ke PC3. Ini saya delete, klik kanan ya. Arahkan ke sini dulu. Klik, kemudian delete. Oke. PC3 akan saya pinggirkan dulu. Saya ganti dengan ini. Kemudian ini akan saya sambungkan. Oke. Dan save. Selanjutnya tinggal kita nyalakan. Mungkin ini akan sedikit lebih lama ya, karena kita menjalankan komputer virtual di dalamnya. Oke, udah nyala. Kalau udah nyala, tinggal kita buka. Muncul kayak gini, kita oke. Akan langsung kebuka Chrome. Kita akan uji coba ya. Karena di sini kita akan blokir YouTube. Nah, kita blokirnya YouTube ya di sini. Kita blokir YouTube, kita coba akses situs lain dulu. Misal di sini saya akan akses situs kelas TKJ ya. Kelas tkj.smkn1telagasari.sch.id gitu. Ntar apakah bisa? Oke, bisa ya. Karena memang kelas TKJ nggak kita blok. Yang kita blok adalah YouTube. Saya akan ganti di sini jadi, atau di tab baru aja. Saya akan buka YouTube, youtube.com. Oke, enter. Waiting for YouTube, dan kita bisa cek nih di sini. Nah, ada byte atau data yang lewat. Artinya paketnya ketangkep tuh. Kita tunggu gimana tampilan YouTube-nya. Muter-muter ya. Tapi kalau situs lain nggak ada masalah nih. Contohnya kelas TKJ nggak ada masalah. Cara saya klik masuk, dia lancar aja. Tuh. Tapi kalau ke YouTube udah nggak bisa nih. Lama dia muter-muter. Atau kita coba cari YouTube dari Google ya. YouTube. Oke, ntar muncul Snap. Nah, ini nggak tahan komputernya sih sebenarnya. Si komputer simulasi kita karena kebanyakan tabnya kadang-kadang snap error gitu, RAM-nya kehabisan dia ya. Kita pilih YouTube yang ini. Yang ini kita tutup aja ya. Muter nggak ada apa-apa karena memang nggak bisa diakses. Tapi kita tunggu aja. Nanti tampilannya seperti apa. Nah, akan tampil seperti ini nih. Error connection close atau this site can be reached. Artinya nggak bisa diakses. Artinya konfigurasi kita ini sudah berhasil. Di sini pun ada data yang lewat ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan review ulang. Pada bagian general, tadi karena kita akan blokir situs YouTube, artinya dia akan melewati router, maka di sini chainnya adalah forward. Pada bagian SRC ini adalah IP sumbernya, protokolnya TCP, port DST port ini adalah port tujuan. Kita pakai 443 dan 80. Pada bagian advance, di bagian kontennya kita tulis YouTube ya. Lalu pada actionnya kita pilih drop. Begitu untuk konfigurasinya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.